Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai saja request dari subscriber yang ada di Instagram ya. Requestnya adalah, ini pernah ada yang request. Apa blok atau penghambat sehingga belum union dengan the one? Atau belum bersatu dengan jodohnya. Jadi kira-kira apa penghambatnya atau apa yang menjadi blok di situ ya. Itu bisa dari manapun ya, bisa juga dari alam bawah sadar. Ya kita lihat aja nanti ya. Tapi yang pasti ini adalah general reading ya, energinya kolektif. Tentu saja tidak mungkin resonate atau cocok untuk semua orang yang menonton. Itu tidak mungkin ya sepertinya. Karena di sini hanya ada 3 pilihan dan tidak menampung situasi semua orang di luar sana. Itu yang harus dipahami ya. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas saja ya. Kemudian kalau penjelasannya semakin spesifik, tentu semakin sedikit pula yang akan cocok dengan itu. Oke? Jadi tidak usah dipaksakan kalau memang merasa tidak resonate atau tidak cocok, nggak usah dipaksakan ya, skip aja ya. Oke, di sini ada 3 pilihan, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kira-kira dari 3 pilihan ini, mana yang paling memanggil kalian atau coba relax, ikuti intuisi kalian menuntun kalian ke arah mana, pilih itu dan langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Jadi bisa langsung menuju ke pilihan kalian ya. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung saja ke description box, di situ ada timestampnya. Kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1, buat kalian yang memilih Three of Cups di situ, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini aku melihat Libra, lalu ada Leo, ada Scorpio, ada Aries, ada Aquarius, Taurus, ada Capricorn, Gemini, dan Pisces ya. Cancer juga ada di sini, banyak sih ya. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 1, kalau aku lihat di sini, kemungkinan besar grup ini ya. Grup ini sedang menjalani third party situation ya. Dan kalau energi yang aku rasakan di sini yaitu mereka itu sedang sulit melepaskan seseorang gitu ya. Jadi ingat ini energinya bisa vice versa ya. Bisa saja ini energi kalian, bisa saja ini energi orang yang sedang berurusan sama kalian gitu loh ya. Aku melihat di sini clue-nya adalah third party situation dan seseorang yang cukup posesif gitu loh. Posesif, tidak ingin melepaskan seseorang yang lain gitu ya. Jadi di sini karena ada rasa takut kehilangan, mungkin hubungannya sedang di ujung tanduk gitu ya. Dan dia punya ketakutan hubungan itu berakhir gitu kan. Dia keadaannya dia itu menggenggam tangan pasangannya ya, sangat erat. Ini makanya aku bilang tadi kan ini bisa jadi third party situation. Apakah ini memang benar pasangannya atau dia pun tahu bahwa dia bukan satu-satunya gitu loh. Jadi dia menggenggam ya pasangannya, cuman dia tahu pasangannya ini sebenarnya juga punya pasangan yang lain. Nah, tergantung situasinya seperti apa karena ini general reading. Tetapi clue yang aku dapatkan di sini adalah itu. Ini soal third party situation, ini soal orang yang menggenggam terlalu erat, tidak mau melepaskan dan hubungannya memang seperti ya memang seperti mau berakhir gitu loh ya, kayak di ujung tanduk atau masalah terus ada dan sulit diatasi gitu loh. Sehingga dia pun menyadari, dia pun sadar, dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa mungkin saja hubungan ini akan berakhir dan dia belum siap dan dia nggak mau itu terjadi. Jadi dia terus mempererat genggamannya gitu. Jadi
Dia benar-benar tidak mau kehilangan. Dia akan melakukan apapun itu untuk tidak kehilangan orang tersebut ya, pasangannya itu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi cukup keras ya. Seperti itu. Keras terhadap keinginannya. Masalahnya keinginannya ini berhubungan dengan orang lain ya, dengan pilihan orang lain gitu loh ya. Pilihan orang lain untuk stay atau pergi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang seperti yang aku bilang tadi, masalah sering terjadi dalam hubungan ini. Hubungan ini seperti tidak stabil gitu ya, dan tidak menemui kepastian gitu loh. Ya, namanya juga tidak stabil. Entah sudah berapa lama, seperti tidak ada kepastian untuk hubungan ini gitu ya. Segalanya seperti yang aku bilang tidak pasti, besok pun bisa saja ini berakhir gitu ya. Maksudnya dalam pikiran orang ini, bisa jadi ini dalam pikiran grup 1 ya. Kapanpun hubungan ini itu bisa berakhir dan itu terus menghantui mereka gitu. Oke? Baik. Kemudian di sini aku melihat ini bisa grup 1 atau orang yang dealing atau berurusan dengan grup 1 ya. Tapi sementara kalau aku lihat sih ini grup 1 lah ya. Bisa jadi grup 1 di sini memandang orang tersebut ya, pasangannya itu adalah sumber kebahagiaannya. Jadi kalau sampai orang tersebut pergi dari hidupnya, dia merasa sudah kehilangan matahari itu, dia merasa kehilangan kebahagiaan itu, sumber kebahagiaan itu, dia merasa kehilangan semua, dia merasa nggak tahu arahnya kemana, benar-benar hilang arah. Jadi dia stuck banget sama orang tersebut. Dia benar-benar sangat membutuhkan orang tersebut. Pokoknya pikirannya sendiri soal membutuhkan itu sebenarnya relatif ya. Tapi pikirannya lah, pikirannya yang membuat dia seperti itu. Dia merasa dia benar-benar membutuhkan pasangannya itu. Jadi tidak boleh ada perpisahan lah ya. Jadi tidak boleh ada kejadian lain. Maksudnya gimana ya? Seakan-akan tidak boleh ada plan B gitu ya. Seakan-akan ya pokoknya sampai kapanpun dia harus bersama, titik gitu lah. Jadi dia sangat berusaha mempertahankan gitu. Jadi dia kayak tidak siap dengan kemungkinan lain, itu yang kulihat. Ya karena ya itu tadi, dia sudah melihat pasangannya sebagai sumber kebahagiaannya gitu. Jadi atau mungkin lebih ekstrim lagi, pasangannya itu udah kayak oksigen gitu. Jadi nggak boleh dia melepaskan itu. Dia bisa stres banget. Sebenarnya yang bikin dia seterpuruk ini, sesedih ini, sedepresi ini, itu ada andil besar dari pikirannya juga sih. Ada andil besar dari mindsetnya juga. Kalau mindsetnya seperti itu, dia benar-benar bisa stres banget memang kalau mindsetnya dia seperti itu loh ya. Menganggap orang tersebut adalah sumber kebahagiaannya. Jadi dia gak siap dengan kemungkinan lain gitu loh. Dan bersikap posesif kayak gitu. Seakan-akan dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan ya dia memang tidak bisa melihat dirinya bisa bahagia tanpa orang lain, tanpa pasangannya itu gitu. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk bahagia. Nah mindset dia itu sebenarnya yang maaf banget memperkeruh atau lebih menghancurkan dia lagi sebenarnya ya. Memang ini bukan hal yang mudah ya, ujian ini ya sulit juga, ya berat juga, ya menyedihkan juga. Tetapi pikiran orang itu kalau seperti itu bikin dia lebih sulit untuk bangkit sih. Bikin dia lebih ketarik ke dalam lubang hitam dan sulit kayak melihat cahaya atau melihat kehidupan gitu. Jadi dia yang akan menahan dirinya untuk bangkit. Dia akan terus menarik dirinya ke kehancuran itu selama mindsetnya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi itu yang aku lihat di sini. Nah, oke. Gini ya. Kalau memang ini benar third party situation gitu ya. Ini melibatkan cinta segitiga gitu ya. Dan ini kan pertanyaannya adalah apa yang menjadi penghambat belum union atau belum bersatu dengan jodoh ya. Di sini konteksnya adalah jodoh untuk menikah gitu ya. Kalau aku lihat di sini adalah pikiran tersebut gitu loh. Ya, pikiran itu yang akhirnya menghambat dia untuk union atau bersatu dengan jodohnya atau bertemu dengan jodohnya ya. Kemudian punya koneksi yang stabil dengan jodohnya itu gitu.
Seperti itu ya. Nah, ini dari sudut pandang aku aja. Kalian nggak harus mengikuti kalau kalian anggap ini tidak tepat. Ini dari sudut pandang aku, ini opini pribadi. Kalau benar ini third party situation gitu ya. Grup 1 sedang berurusan sama orang yang memang sebenarnya nggak available, dia sudah punya yang lain gitu misalkan ya. Dan konteksnya di sini kan ceritanya belum menikah gitu kan, karena mengingat pertanyaannya kenapa kok belum union dengan atau belum bersatu dengan jodoh gitu kan. Gini deh, kalau memang merasa sorry aku ulang deh ya. Tadi ya, misalkan memang terlibat third party situation, berurusan dengan orang yang sudah tidak available, dia sebenarnya punya yang lain gitu loh. Kalau memang tahu seperti itu, ya, kalau kalian ya grup 1 mau hubungan yang serius, komitmen pernikahan, dan kalian tidak mau, maksudnya tidak mau terlibat third party situation gitu loh. Bahasanya nggak mau poligami gitu lah ya, tidak mau diduakan gitu ya, tidak mau kayak selir gitu loh, tidak mau kalau bukan satu-satunya sebagai pasangan gitu ya. Kalau memang kalian tidak mau dengan hubungan seperti itu gitu ya, ini bukan soal pro atau kontra sama poligami, tapi misalkan kalian memang mau komitmen dengan satu orang yang benar-benar tidak punya hubungan romance dengan orang lain gitu loh ya. Kalian mau punya komitmen sama satu orang itu, menikah sama satu orang itu, dan ya gitulah ya, maksudnya hanya menikah dengan orang itu alias nggak poligami gitu ya. Bagi yang mau poligami tentu terserah kalian gitu ya. Kalau mau poligami ya udah, berarti selama semuanya sepakat ya itu terserah sih ya. Tapi kalau ini konteksnya hanya mau menikah dengan satu orang itu ya, dan tidak ada orang lain dalam hubungan itu gitu ya. Ya udah, berarti gini ya, kalian gimana ya ngomongnya, intinya kalian nggak bisa mengharapkan komitmen dari orang yang dia aja sebenarnya tidak available gitu loh. Nggak bisa mengharapkan komitmen sama orang yang seperti itu. Kalau dia atau mereka menduakan kalian gitu loh, atau dia atau mereka punya pasangan lain di luar sana gitu ya, kalian nggak bisa berharap komitmen sama orang itu gitu sebenarnya. Kalau mereka untuk komitmen yang stabil, menurut aku sih lebih baik kalian memang berurusan sama orang yang sudah siap aja. Siap itu bukan soal finansial aja, tapi emosionalnya juga gitu loh. Dia memang available gitu secara emosional juga gitu ya. Dia tahu gitu loh apa itu komitmen gitu. Kalau mereka memang serius ingin punya komitmen sama kalian gitu, mereka tidak akan menduakan kalian gitu kan. Mereka akan memilih di situ dan akan menyelesaikan urusan yang memang harus diselesaikan sebelum mereka berkomitmen dengan seseorang gitu. Jadi kalian tidak bisa mengharapkan komitmen atau cinta sejati. Ya terserah sih, ini soal sudut pandang cinta sejati itu apa ya. Tapi kalau kalian mencari komitmen, kalian tidak bisa berkomitmen sama orang seperti itu sebenarnya. Nggak bisa mengharapkan, kalian hanya akan kecewa aja. Jadi ini memang berat ya, berat memang ya, apalagi kalau situasinya udah stuck sama orang itu gitu kan. Jadi ya kalau dari sudut pandang aku, lepaskan orang yang memang tidak bisa berkomitmen sama kalian. Kalau kalian memang mencarinya komitmen loh ya. Tapi kalau kalian mau carinya ya buat fun aja gitu, kalau dari sudut pandang aku sebenarnya ya, kalau mau fun banyak kok orang yang available untuk diajak fun gitu loh ya. Maksudnya untuk fun atau untuk berkomitmen, menurut aku lebih baik sama orang yang available aja, menurut aku gitu loh. Seperti itu ya, yang memang mereka free gitu loh, mereka tidak ada orang lain gitu loh, mereka tidak punya pasangan gitu. Lebih baik seperti itu. Kalaupun nanti niat awalnya fun, lalu kalian jatuh cinta dan ingin komitmen gitu ya, at least mereka kan posisinya memang available gitu. Itu sih, itu alasan pertama. Alasan lain sih sebenarnya nggak fair aja gitu loh. Kita berusaha menghindari hal yang kita tahu itu udah
nggak baik ini bukan soal dosa atau gimana, tapi tidak fair gitu loh. Kalau memang kita tahu dia sudah punya pasangan, kayaknya nggak fair ya gitu. Atau kita tahu nih orang ini orang ini punya yang lain, kalian bukan satu-satunya gitu. Ya itu sudah hal yang awal yang nggak oke aja untuk niat apapun ya, entah niat untuk fun atau niat untuk komitmen, itu udah nggak oke. Bukan hal, menurut aku bukan permulaan yang baik. Jadi kalau aku pribadi, kalau memang itu kalau sudah tahu itu bukan hal yang baik gitu ya, suara hati kalian itu mengatakan itu juga bukan hal yang baik gitu kan, cuman desire aja yang kayaknya teriak kencang gitu ya, ikuti suara hati sih menurut aku. Kalau kalian memang merasa itu tidak baik, lebih baik mundur gitu loh. Jadi jangan, kalau aku pribadi tidak suka membiarkan diri stuck sama yang namanya kayak gitu loh ya. Tidak mau dikendalikan oleh desire. Oke, kita punya desire ya, kita bisa ya, kita punya passion gitu ya. Passion banyak sih, passion ini kan umum ya, bisa di pekerjaan, hobi ya, terserah lah ya. Kita bisa punya desire, kita bisa punya obsesi, ambisi gitu, tapi bukan berarti kita dikendalikan oleh itu semua. Itu yang membuat jadi sulit bahagia dan kayaknya tuh kayak nggak punya arah dan complicated aja gitu. Jadi coba lebih kuat secara mindset dengan tidak dikendalikan oleh itu semua gitu sih. Itu dari aku, oke? Terserah kalau kalian mau ikut atau tidak, mau mengikuti atau tidak, terserah ya. Seperti itu. Jadi gini, kalau memang orang tersebut adalah jodoh kalian gitu kan, dia akan kembali sama kalian. Semesta akan mempertemukan kalian lagi di waktu yang tepat. Orang yang tepat di waktu yang tidak tepat, ya sama aja sih. Biasanya ya bisa aja hubungan itu nggak stabil juga, terpisah juga di waktu yang tidak tepat ya. Seperti itu. Di saat mereka bertemu lagi di waktu yang tepat, nah bisa jadi mereka lebih berpotensi lah membangun hubungan yang stabil gitu. Jadi kalau memang itu jodoh kalian, dia atau mereka akan kembali ke hidup kalian dengan cara apapun lah, intinya gitu. Dengan cara apapun, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara juga sih ya. Maksudnya dengan cara apapun, kalian tidak menduga kalian bertemu dengan dia lagi, seperti itu. Tapi kalian tahu waktu yang tepat itu kapan. Prinsipnya kalian hanya menerima orang yang available, itu sih menurut aku ya. Dan ya itu syarat pertama ya. Syarat keduanya, syarat selanjutnya ya, karakternya cocok apa enggak sama kalian, itu perlu dipertimbangkan. Jangan memaksakan, balik lagi, jangan memaksakan karena kalian terobsesi sama orang itu ya. Kalian punya desire yang besar sama orang itu gitu. Seperti itu. Ini kalau mau rasanya lebih stabil dan happy ya, karena di sini kalian terus mengejar kebahagiaan itu. Kalian pikir itu adalah kebahagiaan kalian, tapi ternyata nggak tahu ya, kalian sadar atau tidak, kalian sadar atau tidak, kalau aku lihat di sini kalian tuh sebenarnya isinya sedih terus gitu loh. Jadi terus mengejar hal itu, dan hal itu nggak pernah ada, nggak pernah kalian rasakan, kayak terus lari dari genggaman kalian. Jadi semakin dikejar dia semakin menjauh. Ini kayak ada hubungannya sama bottom of the deck ya di sini. Nanti akan aku bacakan gitu. Jadi itu ya. Syarat selanjutnya adalah karakter. Kalian tahu karakter orang ini sebenarnya cocok nggak sih untuk membangun hubungan sama kalian, hubungan jangka panjang, menjadi partner hidup. Kalian kan pasti tahu gitu loh. Ya semua pasti ada lah, gesekannya pasti ada. Tapi kita cari yang relatif cocok. Itu kan biar gesekan sama benturannya nggak terlalu banyak gitu loh, sehingga effort kita untuk mempertahankan hubungan itu at least tidak sesulit kalau karakternya tuh udah bertolak belakang dan udah sulit bersatu kayak minyak dan air gitu loh. Ini udah nggak mikir, kadang ya kita harus terima gitu loh, memang kita nggak bisa juga jalan satu arah dengan semua orang di dunia ini kan, nggak ya, pikiran orang beda-beda gitu kan.
Sama kayak kita nggak bisa memaksakan semua orang itu suka sama kita gitu. Dan tidak bisa memuaskan semua orang. Iya, kayak gitulah. Itu hal-hal yang memang kita harus terima ya. Terima nggak terima ya itulah faktanya gitu loh. Jadi ya sudah sih kalau menurut aku ya. Karakter itu penting banget. Kalau menurut aku buat orang yang merasa itu nggak penting nanti bisa diupayakan ya terserah, karena kita tahu kemampuan kita seperti apa, kita tahu kita itu seperti apa, nggak usah memaksakan kalau kita nggak sanggup. Misalkan ada orang yang merasa, oh gue sanggup kok menyesuaikan dengan karakter siapapun itu, terserah dia tahu kemampuannya dia, terserah gitu loh. Misalkan kalau aku gitu, aku nggak bisa seperti itu gitu loh. Aku tidak mau memaksakan diri, nggak mau memaksakan orang lain gitu. Aku tahu kemampuanku seperti apa, diriku seperti apa. Cukup tahu diriku seperti apa gitu. Jadi balik lagi, kita yang tahu diri kita seperti apa ya silahkan. Kalau memang kita merasa sanggup silahkan, merasa mampu silahkan gitu loh. Tapi kalau nggak usah dipaksain gitu loh. Orang kan memang macam-macam gitu ya. Seperti itu, bebas lah ya, tahu lah ya. Toh nanti kita juga kok yang merasakan yang merasakan kita sendiri, yang merasakan itu kan kita sendiri gitu loh, dan kita juga yang memetik pelajarannya gitu. Jadi ya udah ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi tadi udah aku sampaikan ya, jadi semoga bisa ditangkap gitu. Oke, kalau memang pokoknya intinya kalau orang di sini merasa oh itu tuh jodoh gue gitu loh, ya udah gitu. Kalau memang merasa itu jodohmu, jodoh kalian, tapi dia tidak available, ya menurut aku sih lepaskan gitu ya, karena dia tidak available gitu. Kalau memang mereka itu serius ingin berkomitmen sama kalian, merasa kalian itu berarti di hidupnya gitu ya, dia atau mereka akan menyelesaikan urusannya gitu loh, dan membuat dirinya available di saat mendekati kalian lagi gitu loh. Kalau memang itu jodohnya ya. Tapi kalau enggak, buat apa gitu loh kita mengejar itu sebegitunya, gini ya, ngerti lah. Oke, benar, cinta itu memang harus diperjuangkan, tapi kita kan tahu kapan memperjuangkan itu, kapan melepaskan itu gitu loh ya. Seperti itu. Kalau memperjuangkan itu terus mengikis hidup kita, diri kita, membuat kita tidak mencintai diri kita dan kayak kehilangan diri kita, buat apa gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi stay relevan gitu ya. Oke, itu ya dari aku. Kalau memang itu jodohnya, dia akan kembali gitu. Tapi kalau enggak, ya sudah, memang itulah. Kalau enggak jodoh ya mau dikejar sampai kapanpun, mau dipertahankan sampai kapanpun gitu ya, ya dia akan terlepas juga kalau memang bukan jodoh gitu kan. Itu sih kalau dari aku ya. Oke. Ya, selanjutnya aku akan baca Life as We Know It Oracle ya, dari Oracle Cards buatan aku di sini ya. Ya, kebahagiaan itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Seseorang yang mencari di mana kebahagiaannya mungkin belum memahami jika kebahagiaan itu tentang bagaimana menjalani hidupnya dan menikmati setiap perjalanannya. Bagi seorang yang kreatif, ia akan selalu menemukan cara untuk bahagia. Tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia bisa datang dari hal yang sederhana gitu ya. Jadi mulai dengan mencintai dirinya, mencintai dirinya. Terlalu sibuk mengejar yang lain terus melupakan dirinya, ya itu dia kayaknya nggak akan menemukan kebahagiaan di situ sih gitu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan orang itu, kebahagiaan itu temukan di dalam diri grup satu, di dalam diri semua orang, masing-masing orang gitu ya. Jadi nggak harus stuck gitu sama siapapun itu di luar sana gitu ya. Nah ini yang aku maksud ya. Let it be dan let it go gitu ya. Jadi udah, kalau memang itu yang sudah terjadi gitu kan, dan kalian merasa oh gue harus move on, ya move on gitu ya. Ya memang sebelum kita move on gitu kan, kita harus menerima dulu sih, menerima oh itu sudah terjadi, oh itu memang hal yang sudah kita lalui dan mungkin harus kita lalui, ya udah gitu ya. Gitu sih. Oke.
hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Nah ini ya, 2 kartu ini kayak menjelaskan itu sih. Sebenarnya kayak dia berusaha denial, dia berusaha menyangkal, dia tidak mau menerima kenyataan itu, dia berusaha membangun keyakinan yang dia inginkan. Ya sebenarnya terserah sih, tapi dia kan nggak bisa denial dengan kenyataan yang sudah ada gitu loh. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Sukses adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang udah kamu dapatkan, yang kamu miliki gitu kan. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa jadi kalian, atau ya mungkin kalian merasa gini, kalian mungkin ya, sebagian dari kalian itu berusaha menunjukkan bahwa kalian itu punya hidup yang sempurna, bahagia. Terserah sih, itu terserah ya. Tapi ingat bahwa bahagia itu bukan soal menunjukkan image itu, atau bahagia itu bukan, yang terpenting adalah bisa merasakan bahagia, bukan meyakinkan orang-orang gue bahagia gitu loh. Nggak perlu. Yang penting kalian bahagia apa enggak. Kalau bahagia udah gitu kan. Apalah artinya berusaha meyakinkan orang-orang tapi kalian tidak bahagia gitu. Bukan kalian aja, siapapun itu, oke? Ya mungkin orang bisa aja terlihat sempurna hidupnya gitu ya, tapi bukan berarti mereka bahagia juga kan di dalamnya. Itu banyak sekali contohnya yang bisa dilihat gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya, berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Jadi kesuksesan itu sebenarnya soal sudut pandang ya. Orang yang bisa bahagia dengan dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya gitu ya, mereka bisa dibilang sukses juga. Karena orang yang terlihat sukses di luar sana bisa aja gak seperti itu gitu loh. Rasanya gak bahagia, rasanya kosong, stuck, bucin, budak cinta, terus ya kayak gitulah ya gitu ya, ngerti ya. Ada yang seperti itu. Jadi ya kesuksesan itu soal sudut pandang memang, bukan soal materi aja sih sebenarnya ya. Bisa jadi soal keberhasilan orang itu untuk bahagia dan tidak bergantung sama orang lain untuk mereka bahagia. Oke, good luck berarti kalian harus bahagia dengan diri kalian dulu, mencintai diri kalian ya. Kalau kalian sudah seperti itu, kalian tidak akan terjebak pada third party situation ya. Maksudnya tidak terjebak pada seorang yang tidak available. Tidak available itu ya bisa saja dia punya orang lain, bisa juga secara emosional dia memang tidak available gitu loh ya. Oke. Jadi itu bisa jadi menjadi blok atau penghambat kalian bersama bertemu jodoh kalian atau benar-benar terikat stabil bersama jodoh kalian gitu. Mungkin itu yang harus kalian lalui dulu ya kalau aku lihat di sini, yaitu tadi seperti yang aku bilang, bahagia dengan diri kalian confident sama diri kalian bisa membangun kebahagiaan dari dalam, jadi nggak bergantung pada orang lain gitu. Karena kayaknya itu kuncinya gitu loh. Kalau kalian sudah di titik itu, sudah sukses di titik itu, seperti yang aku bilang tadi, kalian tidak akan tertarik sama orang yang tidak available. Ngapain gitu loh, karena kalian sudah nyaman dengan diri kalian sendiri, kayak gitu ya. Oke, good luck buat grup 1, semoga segera dipersatukan dengan jodohnya ya. Kalau memang itu yang diinginkan, maksudnya segera menikah ya, semoga segera menikah kalau memang itu yang diinginkan. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Three of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini kuat banget energi Libra, kemudian ada Aquarius, ada Aries, ada Cancer, ada Scorpio, ada Leo, ada Taurus ya, ada Capricorn juga, ada Gemini, dan ada tadi Pisces juga aku lihat ya, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kuatnya di Libra. Oke. Grup 2 yang memilih Three of Swords di sini ya.
kalau pertanyaannya apa blok atau penghambat yang membuat grup 2 belum dipersatukan dengan jodoh atau the one, adalah ini soal luka hati atau soal healing sih kalau aku lihat di sini ya. Mungkin luka hati lah ya yang menjadi blok atau penghambat. Jadi memang perlu healing cukup dulu ya untuk sebelum bersatu dengan the one gitu ya, atau jodohnya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sih, kalau kalian progres untuk healing, progres healingnya sudah baik gitu ya, atau sudah selesai healing, ya berarti ya ini sudah selesai gitu ya. Kalian tinggal menunggu waktu-waktu untuk bertemu atau dipersatukan dengan jodoh atau the one gitu. Sebelum kalian healing memang rasanya kayak itu jadi apa ya, kayak tembok gitu loh. Tembok tidak kasat mata, agak serem ya. Jadi nggak kelihatan, tetapi kayaknya sulit bersatu gitu. Ya memang ini soal luka hati, soal keperluan untuk healing gitu. Itu yang aku lihat, itu kuncinya ya. Sebelum kalian akhirnya bersatu dengan jodoh kalian. Jadi kuncinya di situ, itu harus dibuka dulu. Kalau sudah, ya udah kalian bisa bersatu aja, relatif mudah gitu. Sebelum itu ya rasanya seperti yang aku bilang tadi, kayak ada tembok yang tidak terlihat gitu. Nggak kelihatan di situ ada tembok, cuman kok kayaknya selalu menjadi penghalang untuk kalian bersatu dengan mereka, jodoh kalian gitu. Oke? Jadi tergantung situasi kalian saat ini bagaimana, karena tiap orang beda-beda. Ini juga general reading. Mungkin ada yang baru mau healing, ada yang sudah selesai healing, ada yang progress healingnya sudah cukup baik gitu ya. Macam-macam gitu. Oke? Kalau sudah selesai healing atau progress healingnya udah cukup baik, ya berarti sudah cukup dekat sih sama the one atau jodohnya itu. Oke ya? Baik, di sini kalau aku lihat setelah kalian move on dari masa lalu ya, setelah kalian healing tadi ya, sudah ya udah benar-benar ya udah lumayan selesai lah, bisa dibilang sudah selesai dengan masa lalu gitu ya. Rasa sakit itu kayak udah nggak terasa gitu, rasa sakit itu sudah tidak terasa ya, udah nggak merasakan sakit itu sebenarnya. Dan tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya di sini kalau aku lihat kalian passionate lagi sama cinta, kalian passionate lagi kalau bertemu seseorang. Intinya ada orang yang bikin kalian passionate lagi gitu loh. Ada seseorang yang bisa bikin kalian jatuh cinta, cukup excited gitu loh dengan cinta, dengan perasaan itu gitu loh ya. Ada passion di situ. Itu artinya kalian mungkin sudah cukup healing sih menurut aku. Sudah cukup sembuh dari luka itu gitu loh. Healingnya sudah baik di situ. Progress healingnya gitu loh ya. Keberhasilan healingnya oke berarti. Bisa dibilang sudah berhasil untuk melalui proses itulah ya. Healing itu gitu. Sudah melalui itu. Cukup berhasil, oke? Itu itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Kalau healingnya sudah beres, dia mulai ada rasa ketertarikan gitu loh untuk jatuh cinta lagi, ada hal yang membuat dia bergairah gitu ya. Seperti itu gitu. Guys, by the way, aku mau kasih tambahan ya. Ini mengingatkan aku sama pelajaran reproduksi pada hewan ya. Tentunya karena aku dokter hewan. Ya, gitu ya. Kalau kalian nggak suka, kalian skip aja. Tapi ini mengingatkan aku sama itu tadi ya. Jadi kalau betina tersebut ya, contohnya sapi betina itu agak lucu sih ini emang. Sapi betina itu sudah dikatakan sembuh gitu loh ya, sembuh dari masalah reproduksinya. Itu mereka itu menunjukkan gejala estrus kembali gitu ya. Estrus itu ingin kawin gitu loh ya. Jadi menunjukkan gejala-gejala ingin kawin. Kalau sudah menunjukkan gejala-gejala fisik atau sikap estrus ya, yang menandakan estrus, itu dianggap dia udah sembuh, udah baik gitu loh, reproduksinya, hormonnya udah kembali normal. Tapi
Ada juga yang buat standar beda gitu ya. Standarnya itu bukan cuman muncul estrus kembali atau bukan cuman menunjukkan gejala sudah mau kawin lagi, tetapi saat dikawinkan harus terjadi kebuntingan gitu loh ya. Jadi setelah dikawinkan dianggap organ reproduksinya atau reproduksinya baik kalau setelah dikawinkan dia berhasil bunting gitu loh ya, seperti itu. Jadi bukan sekedar hanya estrus atau ingin kawin lagi. Jadi ya itulah ya. Jadi ini mengingatkan aku sama pelajaran itu gitu kan. Ketika itu kan pelajaran reproduksi ya, soal ya reproduksi. Kalau ini soal cinta lah ya. Jadi kalau udah sembuh dari luka itu ya, timbul ini gairah lagi gitu loh. Gairah di sini maksudnya gue bergairah untuk jatuh cinta lagi. Ada yang membuat gue jatuh cinta lagi. Jadi ya cukup tertarik gitu loh dan semangat gitu loh untuk membuka hati. Kalau ada orang yang bikin dia tertarik, intinya ada keinginan untuk buka hati gitu ya. Ada ketertarikan untuk buka hati dan kayak mencoba untuk menjalani sesuatu dengan seorang lah ya, kayak gitu, seperti itu. Karena ada juga kan orang yang yang dia itu lagi enggan aja untuk menjalin hubungan gitu, masih malas aja tuh cinta lagi gitu, malas aja gitu, pokoknya nggak tertarik aja gitu. Ya itu nggak usah dipaksakan, artinya dia belum siap gitu, biarin aja gitu. Karena jatuh cinta itu kan tidak dipaksakan ya, itu terjadi begitu saja. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku ya, ini terserah kalian, anggapan kalian bagaimana. Kalau anggapan aku sih sebenarnya aku sih nggak percaya ya sama love at the first sight gitu ya, cinta pada pandangan pertama itu aku tidak percaya sebenarnya ya. Yang pada pandangan pertama itu sebenarnya bukan cinta, itu desire ya, ketertarikan dari fisik atau dari sesuatu yang dia lakukan terus bikin tertarik gitu kan. Kalau menurut aku cinta itu biasanya harus mengenal dulu, ngobrol dulu, tahu dia dulu, baru di situ bisa jatuh cinta gitu ya. Tapi balik lagi, cinta itu juga universal ya. Ini tergantung sudut pandang soal cinta sih ya. Cinta itu kan sebenarnya bukan desire-nya gitu loh. Tapi kalau ini berbicara soal romance ya, di situ bukan hanya cinta tapi ada desire juga gitu. Cinta itu seperti yang gue bilang universal gitu ya. Jadi ya sejauh dia bahagia dengan dirinya, dengan jalannya, oke gitu ya. Jadi membebaskan gitu ya, sama kayak kita mencintai diri kita sendiri, kayak gitu juga sih. Oke, balik lagi ya. Jadi ya kan seperti yang aku bilang tadi, ada orang yang memang belum tertarik untuk jatuh cinta, masih males gitu loh, kayak nggak bergairah gitu, kayak orang males mandi gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya udah, biarin aja gitu. Nah, tanda-tandanya sudah cukup sembuh itu biasanya dia udah ada ketertarikan lagi gitu ya. Seperti itulah intinya, itu yang kulihat di sini ya. Jadi ketika sudah tertarik lagi, setelah sembuh dari luka itu, dia sudah tertarik lagi dengan mindset yang baru ya. Jadi dia udah mulai tertarik membuka hati, dan ya membiarkan diri kalau jatuh cinta gitu loh. Jadi ada passion itulah ya. Nah, di saat itu aku melihat sebenarnya dia tuh kayak terlahir kembali gitu loh dari keterpurukan atau luka itu ya. Di sini ada the death gitu ya, transformasi ya. Jadi dia sebelumnya terpuruk karena luka tersebut, kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian saat di sini ada Ace of Wands gitu ya, di sini ada the Tower gitu ya. Dia kayak terlahir kembali ya. Dia udah bangkit dari keterpurukan itu, dia sudah selesai healingnya gitu ya. Tetapi dengan transformasi tentunya, dengan hasil transformasi ya. Dengan transformasi lah ya, dengan perubahan itu, hasil dari kemarin itu. Jadi dengan mindset yang baru gitu. Nah, di situ kalau aku lihat ya berarti kayaknya dia udah cukup dekat sih sama jodohnya atau the one-nya kalau aku lihat di sini ya. Di sini kayak dia sudah
ini aku melihat kayak sosok orang yang bergairah sama hidupnya, bergairah kalau ketemu sama lawan di sini maksudnya kalau dia feminin berarti ketemu dengan yang maskulin gitu kan, dan ya sebaliknya gitulah ya. Jadi dia sudah mencintai dirinya ya, udah happy dengan dirinya, kemudian dia kelihatan aja hidupnya passionate gitu loh, penuh dengan gairah, termasuk dia nggak takut jatuh cinta lagi gitu kalau aku lihat di sini. Nah di sini udah ya, itu artinya kayaknya universe sedang mengirimkan, kemungkinan universe merasa ya ini dari bahasa aku aja ya, di saat itu bisa jadi universe itu mengirimkan jodoh kalian gitu loh. Di sini ada justice, itu dari sudut pandang aku ya, terserah kalian mau menggunakan bahasa bagaimana, tapi kalau aku lihat sih intinya di saat itu kalian udah cukup dekat nih sama jodoh kalian. Kemungkinan di saat-saat itulah ya jodoh yang dikirim universe ke arah kalian itu udah kayak bisa terkirim gitu loh. Jadi bukan kayak orang kirim pesan tapi kok failed, kirim pesan tapi kok gagal terus ya, padahal pulsa ada, koneksi kayaknya sih kalau dilihat dari jaringannya nggak ada masalah, tapi kenapa kok gagal terus, nggak terkirim terus gitu ya. Nah itu kalian sudah membuka bloknya, jadi saat universe mengirim itu bisa terkirim gitu ya, kira-kira gitu. Itu yang aku lihat di kartu justice ya. Langsung saja kita ke oracle cards buatan aku ya, Life as We Know It Oracle gitu. Di sini ya, to be old and wise, you must first be young and stupid gitu ya. Sebelum seseorang itu menjadi tua dan bijaksana, mereka memang pertama muda dan bodoh dulu gitu ya. Ya, kita kan selalu ada yang pertama gitu loh ya. Sebelum kita tahu itu lubang dimana kalau kita jatuh ke situ rasanya sakit, kan kita harus tahu dulu lah ya. Kita harus merasakan dulu gitu loh. Entah kita melihat itu dari pengalaman orang lain atau kita merasakan sendiri, intinya kayak gitu ya. Intinya hidup itu kayak gitu ya, maksudnya dia nggak memberikan materi baru ujian, tapi ujian yang langsung diberikan dan itu adalah materinya, kita belajar dari situ, kira-kira seperti itu. Jadi begitu bertemu dengan ujian yang sama, kalau kita udah paham materinya ya udah ya, nggak ada remedial lah ya, tidak ada mengulang ujian lagi karena udah clear gitu, udah oke gitu ya, lulus. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Oke. Nah itu gambaran dari kartu The Death sih menurut aku, dan ini loh. Ya, jadi kalau di sini, kalau kartu The Tower ini aku melihatnya ketika ini kayak titik balik ya. Kalian sudah selesai dengan healing itu, kalian kayak menemukan dunia kalian lagi gitu loh. Menemukan dunia baru gitu. Atau mungkin dunia yang sama karena kalian punya mindset baru. Jadi itu kayak dunia baru gitu loh. Ya pokoknya kalian kayak reborn. Kalian kayak terlahir kembali gitu, merasa seperti itu. Intinya itu aku lihat ya. Mungkin kalian bertemu dengan seorang di situ, kalau aku lihat di sini bisa jadi gitu ya. Oke, jadi ini gambaran dari kartu The Death ya. Jadi transformasi besar-besaran itu seperti itulah. Saat kalian udah punya mindset baru yang bijaksana banget, wah, berarti kalian udah siap sih sama the one ini. Karena balik lagi, orang yang tepat di waktu yang tidak tepat, ya mungkin aja mereka juga sulit menyatu gitu loh. Ya, maksudnya waktu tidak tepat itu orangnya udah tepat, cuman waktunya aja. Bisa juga ini masalah proses ya, karena aku melihat ada orang yang mereka itu ketemu lagi sama orang lama, tapi setelah semuanya berproses gitu loh. Terus kenapa dulu itu kok kayaknya nggak nempel gitu loh, selalu terpisah gitu loh. Kenapa begitu mereka terpisah lama kembali lagi baru itu nempelnya lebih kuat dan stabil? Mungkin di situ lemnya adalah mereka harus berproses dulu gitu. Seperti itu, harus mengalami masa transformasi itu dulu. Oke? Selanjutnya,
Nah ini ada kaitannya sama kartu Ace of Wands. Jadi kembalinya passion itu dalam hidup orang ini, grup 2 ini ya. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya, karena itu yang menuntun seseorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Itu yang aku bilang. Jadi kalian udah punya mindset baru yang cukup beda banget dari mindset kalian yang lama gitu loh. Jadi bener-bener transformasi. Ini kalau kayak bangunan, itu bangunan yang sudah diratakan, kemudian dibangun style yang baru ya. Pokoknya desainnya baru, beda banget sama sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya memang luluh lantah dulu, diluluh lantahkan gitu ya. Itu yang dimaksud proses transformasi. Jadi bukan cuman kayak mengubah dikit, bukan kayak gitu ya, atau bahasanya koreksi gitu ya. Kalau koreksi kayaknya sepanjang hidup kita bisa saja selalu ada hal yang kita evaluasi, koreksi. Namanya juga hidup ya, terus belajar, terus tumbuh gitu dia kira-kira ya. Oke, kembali ke sini. Kalau aku lihat sih itu saat kalian sudah melalui masa transformasi besar-besaran di hidup kalian, dan itu painful banget dan butuh waktu lama untuk kalian itu healing ya. Untuk kalian, lama itu relatif sih ya, nggak harus 10 tahun juga sih sebenarnya ya, nggak harus lama itu kalian merasakan sakit juga gitu loh. Tapi di waktu selama itu bisa saja kalian kan terus berkembang pikirannya gitu loh ya. Tahu-tahu kalau kalian menoleh ke belakang, oh gue beda banget ya sama yang dulu banget, itu beda banget. Gue yang sekarang tuh kayaknya beda banget, yang ribet banget gue ngomong. Gue yang sekarang kok beda banget ya sama yang dulu dari sisi mindsetnya. Akhirnya hidup kalian pun memang signifikan berbeda, karena semua diawali atau berawal dari mindset seseorang sih. Karena dari mindset itu dia menarik hal di luar, memanifestasikan sesuatu dari luar, memanifestasikan sesuatu dengan mindset mereka lah ya. Ribet banget sih, ya ampun. Oke, aku ulang ya. Jadi kalau orang itu mau hidupnya berubah, bisa jadi mindsetnya dulu yang harus mereka rubah, baru hal atau situasi di luar itu akan mengikuti untuk berubah gitu loh, mengikuti berubah gitu. Ribet banget, sorry ya guys. Aku perlu yang seger-seger nih kalau udah ribet kayak gini ya. Jadi ya yang aku lihat sih, kalau mindset orang itu sudah berubah ya, mindset orang itu berbeda, biasanya apa yang mereka tarik di hidupnya itu juga berbeda dari sebelumnya gitu loh. Jadi apa yang mereka manifestasikan itu udah berbeda gitu. Akhirnya tampilan hidup mereka sendiri di dalamnya itu juga berbeda gitu loh. Ketika mindsetnya itu berbeda, apalagi kalau mindsetnya itu berbedanya 180 derajat gitu loh, hidup mereka pun bisa berubah seperti itu gitu loh. Jadi memang semua itu berawal dari mindset ya. Soal manifestasi itu juga dari mindset. Kalian mau memanifestasikan hidup seperti apa, orang seperti apa, mindset. Karena mindset itu membentuk diri kalian ya. Misalnya, gue itu suka orang yang A, B, C, D. Ini tergantung mindset ya. Apakah kalian mindsetnya hanya mencari, atau kalian berusaha menjadi orang yang seperti itu gitu. Kalau kalian punya mindset berusaha menjadi orang yang seperti itu, nah kalian akan menarik orang yang seperti itu, biasanya kayak gitu. Kayak gitu deh intinya ya. Kalau kalian mindsetnya, atau oke lah kalau kalian nggak suka, aku bilang kalian ya, siapapun itu di luar sana punya mindsetnya, gue hanya ingin mencari orang yang A, B, C, D, tapi dia nggak melihat dirinya apakah sudah seperti itu. Gue mau carinya orang yang jujur, setia, tapi dia nggak setia gitu loh. Gimana, susah kan? Nah, mungkin saja dia akan berakhir pada kekecewaan aja gitu loh. Dia belum melihat ke dirinya sendiri gitu. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, mindset ya. Jadi soal mindset ya, yang berubah besar-besaran di hidup kalian, kemudian kalian menemukan gairah hidup kalian lagi, kalian bahagia sama diri kalian. Jadi di saat ini, nah ini kalau aku lihat kalian memang tidak fokus mencari cinta, tapi kalian tidak takut jatuh cinta gitu loh. Dan kalian sedang berada di posisi bahagia sama diri kalian dan hidup kalian. Di situ kalau aku lihat kalian akan menarik jodoh terbaik kalian, dan kalian bisa membangun hubungan yang stabil sama dia karena kalian sudah berada di energi seperti itu juga gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini di bottom of the deck ya. Cinta tidak perlu sempurna, dia hanya perlu apa adanya, jujur gitu ya.
Ya memang sih gitu ya, nggak ada yang sempurna, katanya tidak ada gading yang tak retak gitu ya. Tidak ada yang sempurna, memang nggak perlu sempurna, yang penting itu jujur ya. Sempurna itu mungkin ya soal sudut pandang ya, tapi ya ini sesuai yang aku tulis di sini. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Jadi tadi aku belum baca dan aku sudah mengatakan itu. Ya biasalah guys, karena itu aku tulis, jadi kayak aku sudah tahu apa yang mau aku katakan gitu loh, kalau melihat dari atasnya aja gitu ya. Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Cinta itu tentang ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting gitu ya. Oh, aku ngerti. Mungkin dulu ada orang, ya nggak harus kalian ya. Ini aku ngomong aja karena aku agak nggak enak sih kalau ngomong kalian itu begini, kalian itu begini. Kayak judgmental banget sih, maaf ya kalau kedengarannya nggak enak gitu ya. Jadi aku pakai kata ganti yang lain lah ya. Misalkan ada orang gitu ya, yang gini, yang gue tuh maunya yang tadi yang aku bilang A, B, C, D, bla 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 gitu ya. Terserah mau diisi apapun itu, cantik, ganteng, atletis, seksi, pinter, baik hati, tidak sombong, kece, badai, dan lain sebagainya. Iya, maksudnya itu kayak list, apa ya ini namanya, tipe gitu ya. Nah, mungkin aja orang itu atau siapapun itu mereka punya pandangan seperti itu dalam mencari cinta ya, mencari partner gitu ya, partner untuk komitmen gitu ya. Sampai universe itu memberikan mereka sebuah kasus gitu ya. Kasus nggak harus dipandang buruk ya kalau ngomongin kasus gitu kan. Ya sebuah pelajaran lah ya. Di situ akhirnya mereka mikir gitu loh, oh ternyata yang gue butuhkan itu begini gitu ya. Jadi balik lagi, bukan soal kesempurnaan, itu kan juga soal sudut pandang, tapi ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting gitu loh. Bisa aja dia dulu punya tipe seperti itu gitu ya. Oh gue maunya yang kaya terus kece badai gitu. Oke, kaya kece badai, ternyata mereka tidak setia, mereka player, terus mereka punya bakat menyakiti gitu kan. Seperti itu. Nah, bisa jadi ya itu ya, mengalami pengalaman itu gitulah ya intinya. Akhirnya mereka sadar, mungkin dulu memang terobsesi sama tipe-tipe itu, tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sudah mengalami the death di sini sama kartu ini, aku melihatnya orang ini akhirnya lupa sama tipenya yang dulu. Ya kalau flashback ya, ingat lagi, melihat ke belakang sih masih ingat, cuman nggak fokus pada tipenya itu. Ternyata dia mencari orang yang nyaman aja loh. Kayak gitu. Jadi itu dinamikanya kayak gitu ya, ada perubahan itu, sudut pandang dalam mencari menentukan partner sih lebih tepatnya gitu, soal cinta gitulah ya. Oke, semoga dipahami gitu ya. Ya itu yang gue lihat di sini. Jadi kira-kira seperti itu. Oke guys, aku mau kasih tambahan ya. Jadi ngomong-ngomong soal menarik atau memanifestasikan seorang yang seperti kita gitu ya. Tadi kan aku sempat ngomong soal itu ya. Jadi kalau orang itu mau punya pasangan jujur, setia, pekerja keras, mungkin dia harus seperti itu gitu untuk menarik orang yang seperti itu juga gitu ya. Intinya sih bukan hanya mencari, tapi kita berusaha jadi orang yang memang kita inginkan gitu sih ya. Oke, cuman ada quotes yang menurut aku terserah ini mau dibilang quotes atau cuman kayak informasi gitu ya. Menurut aku ini benar ya. Ada benarnya juga ya. Aku bacakan ya. Kamu tidak selalu menarik seseorang yang seperti kamu gitu. Kamu terkadang menarik orang yang sebenarnya membutuhkan sosok yang seperti kamu. Menurut aku itu ada benarnya juga sih ya. Terkadang memang kayak gitu sih. Jadi ya seperti apa yang kita butuhkan ada di orang itu, apa yang orang itu butuhkan ada di kita, kayak gitu ya. Jadi saling mengisi lah ya kira-kira. Kayak gitu. Atau bisa juga kalau seseorang itu belum bisa mencintai dirinya, nah
bisa jadi ada orang lain yang dikirim ya, yang punya kontrak sama dia ya untuk mengajarkan dia bagaimana cara mencintai dirinya. Oke. Ya itu yang mau aku tambahkan. Itu aja sih. Good luck buat kalian grup 2, semoga segera dipersatukan dengan jodohnya ya. Dan kalau mau menikah, semoga segera menikah. Oke, good luck. Bye grup 2. Oke, grup 3 yang memilih Four of Swords, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini nih, bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Pisces, ada Aquarius ya. Aries, Scorpio, Libra, Capricorn, Taurus, Leo, Cancer. Ada Virgo juga sih di sini ya. Oke, Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 3. Ini yang aku bilang ya. Orang yang tepat di waktu yang tidak tepat ya. Ini dari sudut pandang aku, jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya yang aku lihat situasinya di sini semacam itu, orang yang tepat di waktu yang tidak tepat. Jadi bisa aku simpulkan, bisa jadi ya, jodoh kalian itu sebenarnya orang yang sebelumnya pernah dekat atau menjalin hubungan sama kalian gitu loh. Cuman kalian berpisah, ya sama seperti kalian bertransformasi dulu ya, sendiri-sendiri, kayak berproses sendiri-sendiri, baru kalian bertemu lagi dan membuka lembaran baru. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Jadi dinamikanya kayak gitu. Menjalin hubungan dulu, berpisah, atau terserah lah ya. Maksudnya menjalin hubungan itu maksudnya secara resmi atau ya cuman kayak dekat gitu ya. Terserah, tapi menjalin hubungan yang cukup dalam kalau aku lihat di sini. Terus sempat berpisah lumayan lama, lalu bertemu kembali gitu. Itu dinamika yang aku lihat di sini. Jadi ya semacam orang yang tepat di waktu yang tidak tepat gitu ya. Ya mungkin itu orangnya gitu ya. Ingat ya, ini potensi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalian lihat sendiri siapa jodoh kalian nanti, oke? Tapi kalau seperti itu, berarti ya memang kalian harus berproses dulu sendiri-sendiri. Ini kayak yang sudah aku singgung di grup sebelumnya sih. Jadi sebelum kalian berproses, kalian itu kayak nggak nempel gitu loh. Selalu ada penghalang. Ya memang ada hal yang harus diluruskan dari dalam diri kalian berdua gitu loh. Untuk akhirnya kalian bertemu lagi dan energinya itu udah pas gitu loh. Jadi udah bisa mengikat gitu loh. Udah jadi lem lah ya. Udah bisa mengikat lah ya. Proses transformasi itu bisa menjadi hasil dari proses transformasi itu bisa menjadi lem yang mengikat kalian berdua gitu ya. Jadi kalau kalian bertemu lagi di saat memang sudah dua-duanya sudah sama-sama berubah ya dari mindset gitu kan, nah itu kalian cenderung menyatu terus gitu, cenderung bersatu gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ini aku lihat ya, orangnya sih udah tepat yang itu gitu loh. Ini nggak berbicara gender ya. Di situ memang King of Cups, tapi ini bisa gender apapun gitu. Orangnya ya yang itu gitu ya. Kalian saling mencintai gitu. Cuman nggak tahu ya, kayak udah sama-sama saling cinta. Sebenarnya juga cukup dewasa. Kalau aku lihat di sini energinya sebenarnya sudah energi yang cukup dewasa gitu loh. Jadi yang nggak terlalu, entah juga ya. Balik lagi ini juga general reading gitu loh. Tentu tiap orang bisa beda. Ya, tapi kalau aku lihat di sini, yang terlihat di sini energinya sudah dewasa sebenarnya. Cuman berpisah itu, dan itu menjadi kesedihan ya, cukup dalam gitu ya. Dan perpisahannya juga lama gitu. Kelihatan saling mencintai, energinya sebenarnya udah, maksudnya dari karakter kedewasaan sebenarnya udah oke gitu loh. Cuman mungkin ada kontrak yang kontrak ya, bahasanya kontrak dari universe atau agenda yang harus dijalankan dulu sebelum kalian akhirnya reunian lagi, ketemuan lagi, dipertemukan lagi lalu untuk menetap gitu.
Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi seperti itu, mungkin masih ada agenda yang harus kalian jalani dulu gitu. Sebelum agenda itu atau mata kuliah itu diselesaikan, dinyatakan lulus gitu ya. Kecenderungan ini sih, belum ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah persatuan kalian berdua gitu. Kayak gitu sih ya. Ya kan ada tuh mata kuliah yang belum bisa diambil kalau belum ambil mata kuliah yang dasarnya atau yang di bawahnya gitulah intinya ya. Jadi ya itu anggaplah sebagai agenda gitu loh. Itu yang memang harus dilalui dulu gitu sebelum ke step selanjutnya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi apa ya bloknya? Apa penghalangnya? Ya kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ya itu tadi. Silakan terjemahkan sendirilah ya. Kalau aku lihat sebenarnya kalian butuh waktu aja, butuh waktu dan butuh ruang dan waktu untuk tidak bersama dulu. Gitu. Di Four of Swords, di sini pun ada Four of Swords ya. Jadi aku melihatnya ya Four of Swords sebagai itu. Kalian perlu ini loh, the Hangman ini gitu loh. Perlu jarak dan waktu dulu untuk tidak bersama. Jadi biarkan kalian saling merindu dan saling memikirkan gitu kan. Dan ya balik lagi mungkin lebih memantapkan diri kalian masing-masing gitu. Seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Ya itu aja sebenarnya bloknya atau penghalangnya gitu ya. Mungkin karena ada agenda yang memang harus diselesaikan dulu. Ada kontrak yang harus diselesaikan dulu gitu. Itu dari sudut pandang aku, terserah kalian mau menyimpulkan seperti apa. Kira-kira penjelasannya ya seperti itulah ya. Kalian mau menyebutnya bagaimana ya itu terserah kalian. Tapi aku lihat seperti itu ya. Jadi kesedihan yang mendalam lalu mengantarkan kalian untuk mencoba ya. Kalau aku lihat di kartu ini mencoba kayak menurunkan ego lagi gitu ya. Sebenarnya sebelumnya seperti yang aku bilang udah cukup dewasa gitu ya. Tapi balik lagi kita kan manusia selalu berproses, udah gitu aja sih sebenarnya. Bukan berarti yang kemarin itu tidak dewasa, tetapi ya mungkin ada hal yang harus kalian lalui dulu untuk membuka kunci yang itu gitu loh, sehingga ya kalian akhirnya lebih gampang untuk bersama selanjutnya gitu ya. Ini mungkin setelah kalian berpisah lama, kalau aku lihat itu kalian cenderung tidak ragu untuk jujur. Jujur itu gini, kalau masih cinta ya jujur cinta, kalau masih ingin stay di situ ya jujur ingin stay di situ, kalau ingin memperjuangkan, masih ingin memperjuangkan, jujur ingin memperjuangkan, berbicara apa adanya, lalu sama-sama berpikir ini anaknya jalan keluarnya bagaimana gitu. Jadi mungkin selepas kalian berpisah dan bertemu lagi, ada hal itu loh yang berubah. Kalian lebih jujur dalam menjalin hubungan ini, dalam menyikapi perasaan kalian dan mengungkapkan itu pada pasangan kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya itu bisa jadi kayak ada ego yang lebih diturunkan lagi gitu loh. Bukan berarti sebelumnya terlalu kelihatan besar egonya, nggak juga sih. Karena kalau aku lihat di kartu ini sebenarnya bukan sosok orang yang egonya terlalu besar ya. Tapi balik lagi ini yang aku lihat di sini. Proses yang aku lihat di sini di tahap ini gitu ya. Dan ini general reading. Kalau di tahap ini aku melihatnya sebenarnya bukan ego yang terlalu besar juga gitu. Tapi mungkin saat bertemu lagi gitu ya, setelah perpisahan itulah ya, setelah perpisahan kalian makin dewasa lagi lah intinya gitu. Jadi mungkin ini sih kalau aku lihat ya, mungkin perpisahan besar tetapi selanjutnya ini cenderung hubungan itu lebih stabil gitu. Kan ada orang yang putus nyambung gitu ya, kayak nggak stabil gitu. Kayak gitu. Ada yang sekalinya masalah besar tapi selanjutnya ya sebenarnya bisa dibilang nggak ada masalah yang terlalu besar lah ya, biasa-biasa aja. Ada juga yang seperti itu gitu. Oke, itu yang kulihat di sini.
Iya, jadi ini masalah waktu aja, menunggu waktu yang tepat untuk kalian bersama. Bloknya ini ya apa ya, aku sih nggak bilang itu blok. Kalaupun dibilang itu blok atau penghalang, ya mungkin ada kunci di dalam diri kalian yang memang harus dibuka. Dan untuk membuka itu kalian harus berpisah dulu memang ya, tidak bersama dulu ya, memberikan ruang dan waktu untuk tidak bersama gitu. Jeda lumayan lama gitu lah kira-kira. Seperti itu, untuk tahu kunci mana yang harus dibuka di dalam diri kalian, itu yang aku lihat. Oke? Nah, di kartu ini aku melihat kalian ya, ini bisa salah satu di antara kalian atau keduanya itu sebenarnya sudah sempat mencoba yang lain. Maksudnya mencoba membuka hati pada orang lain, punya pilihan sebenarnya, ada beberapa pilihan ya, udah bertemu dengan beberapa orang, ya intinya ada pilihan lain lah ya, dan sudah mencoba membuka hati, cuman selalu gagal dan selalu stuck kembali ke yang lama gitu loh. Sedih lagi, seperti yang lama itu tidak bisa tergantikan dengan siapapun yang datang gitu. Ada momen seperti itu aku lihat di sini ya. Kemudian yang aku lihat di sini adalah kalian bersatu dengan jodoh kalian itu ketika kalian itu sudah cukup mapan. Ini bukan soal materi aja tapi emosional. Lebih mapan lagi, terutama dalam materi ya. Kalau aku lihat di sini kayak cukup stabil gitu ya. Materi yang stabil ini diikuti dengan emosional yang stabil juga sih. Maksudnya emosional yang mapan gitu. Tapi balik lagi ya, semapan-mapannya orang ya secara emosional, ya orang itu juga nggak ada yang nggak ada yang sempurna ya. Kalaupun dia udah terlihat udah baik banget gitu, ya kayak imunitas aja, kadang-kadang dia juga bisa turun, kadang-kadang dia juga bisa merasa sedih, kadang-kadang dia bisa merasa kayak kehilangan kestabilan, tapi bukan berarti itu berlangsung lama. Mungkin kalau dia sudah melalui proses yang baik, kalaupun jatuh dia biasanya nggak lama, cenderung bisa kayak menstabilkan dirinya lagi, jadi nggak lama-lama gitu loh ya, relatif stabil lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke? Iya, sama kayak orang dewasa itu juga sebenarnya ada sisi yang terlihat anak-anaknya gitu. Bahasanya inner child ya kayak gitulah ya. Oke? Dan kalau dilihat juga ya, anak-anak itu sebenarnya bisa memberikan pemikiran atau kata-kata yang dewasa banget loh. Kadang-kadang anak-anak bisa seperti itu. Walaupun nggak selalu mereka terlihat dewasa, tapi kadang-kadang kita bisa melihat sisi kedewasaannya. Sisi kedewasaan dari anak-anak gitu. Jadi ya begitulah ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau aku lihat di sini, ketika kalian itu sudah sama-sama stabil, tadi aku bilang ya, secara materi juga ya, secara kehidupan juga, gue udah udah bahagia sama diri gue, udah selesai dengan yang kemarin, udah siap nih reunian sama mantan gitu, udah selesai dengan kemarin itu, dengan konflik yang kemarin gitu loh. Nah, ini ada yang mau aku sampaikan, tapi tunggu dulu ya, aku selesaikan dulu penjelasan yang ada di sini. Oke, di saat itu aku melihat ada yang berusaha mendekat lagi, dan kalian berdua memang masih sama-sama oke, sama-sama cinta gitu loh, masih sama-sama suka. Koneksi itu kuat gitu loh, soul connection itu kuat sekali gitu. Jadi kalian ketarik untuk kembali. Sama-sama terbuka karena memang masih punya perasaan yang sama ya. Perasaannya kuat di sini kalau aku lihat. Koneksi jiwanya kuat, soul connection-nya tadi cukup kuat. Jadi kayak ya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalaupun kayak ada yang mencoba untuk mendekat lagi, terbuka gitu loh pintu itu untuk orang itu gitu ya. Oh ya, kemudian ini di bottom of the deck ini yang mau aku jelaskan. Kemungkinan dari kartu ini ya, karena aku udah buka kartu juga untuk grup 3. Kemungkinan sih kalian sempat tidak bersama. Kalian sempat berpisah ya. Kemungkinan alasannya ini soal restu, itu bisa jadi restu. Aku melihat ini faktornya eksternal. Kenapa aku baru teringat lagi gitu ya. Kok di sini kelihatannya kayaknya udah mapan, tapi kenapa berpisah gitu ya? Mapan secara emosional juga gitu loh. Kayaknya udah cukup dewasa juga. Tapi kenapa berpisah gitu? Kalau aku lihat di sini bisa jadi ada kaitannya sama faktor eksternal.
Kalau faktor internal itu ya karakter satu sama lain, proses dalam diri satu sama lain gitu lah ya. Tapi ini ada faktor eksternal yang bisa jadi penghambat juga ya, cukup besar gitu, cukup besar andilnya memisahkan kalian sebelumnya. Sepertinya kayak gitu ya. Faktor eksternal di sini, tadi aku bilang ini bisa jadi restu, perbedaan background di antara kalian yang terlalu yang dianggap signifikan buat sekeliling kalian, sehingga kayak menyulitkan kalian bersama, dan mungkin di saat itu kalian memutuskan oh ya udahlah kita nggak usah memaksakan, akhirnya memutuskan berpisah gitu ya. Tapi ternyata dalam perpisahan itu kalian sadar gitu loh, oh harusnya gue perjuangkan ya, karena hati gue itu ya sama dia gitu loh, gue ngerasanya cocoknya sama dia gitu, jadi harusnya ya udahlah. Lagi pula gue juga yang menjalani hubungan ini gitu loh, kenapa harus hanya mendengarkan pendapat orang lain kalau gue juga yang merasakan sedih dan senangnya gitu loh. Nah itu menjadi apa ya, momen kalian akhirnya kembali bersama kalau aku lihat ya, proses pemikiran itu. Jadi kalian bisa berpikir seperti itu di saat kalian, itu tadi Four of Swords, kalian memberikan jeda biar sama-sama memikirkan, sama-sama merindukan, sama-sama terpisah. Ya iyalah, sama-sama terpisah kan. Maksudnya di saat terpisah gitu loh ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ini ada faktor eksternal pokoknya ya. Biasalah ya, ada yang tidak setuju ya, terus ya masalah yang lain ya kan. Mungkin buat sekeliling kalian itu sesuatu yang krusial gitu loh. Tapi buat kalian sebenarnya kalian nggak ada masalah karena kalian saling mencintai gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan bacakan saja. Oke, di sini ya. Kalau pesan yang ada di sini sih intinya percaya diri lah sama pilihan kalian sendiri gitu loh. Percaya diri sama pilihan kalian gitu. Ada orang yang kurang percaya diri sama pilihannya gitu. Jadi menggunakan pilihan orang lain gitu. Tapi ternyata pilihan orang lain itu bukan yang diinginkan gitu. Ya jadi harus percaya diri dan berani mengambil pilihan untuk dirinya sendiri. Oke? Seperti itu. Jadi dalam konteks ini ya, karena kalian yang menjalani, bukan karena ini kan kalian menjalani ya, bukan kalau dari sudut pandang aku, ini pesan yang aku dapat ya, bukan mencari persetujuan orang lain gitu loh. Kalau orang lain nggak setuju, tapi kalian juga tidak bisa menjalani pilihan orang lain, ya sama aja kan kayak gitu. Jadi gimana ya kayak gitulah kira-kira ya. Meminta pendapat, mempertimbangkan pendapat orang lain oke, tapi pada akhirnya kembalilah pada pilihan masing-masing gitu loh ya, karena orang itu juga yang menjalani gitu. Seperti itu ya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hati. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya ya. Jadi karena kebahagiaan orang itu adalah tanggung jawab orang itu sendiri, dan setiap langkah itu mengandung kebebasan dan konsekuensi, maka pikirkan baik-baik, yakin dan percaya pada pilihan sendiri ya. Harus bisa membuat keputusan sendiri, karena orang dewasa itu ya seperti itu, mereka bisa membuat keputusannya sendiri. Maksudnya untuk hidupnya mereka bisa buat keputusan itu sendiri, mereka percaya diri gitu loh untuk membuat keputusan itu, bukan hidupnya diisi dengan keputusan orang lain, kan udah dewasa gitu ya. Nah di sini ada pesan juga ya, mencintai dirinya gitu loh. Orang itu harus mencintai dirinya dulu sebelum mencintai orang lain gitu ya. Kalau dia atau mereka tidak bisa mencintai dirinya, ya sulit juga mereka mencoba punya hubungan sama orang lain gitu ya. Seperti itu. Dan kalau orang itu
Aku bacakan aja ya pesan yang ada di bawah sini. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini, ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain. Sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Ya, jadi kalau orang itu sudah mencintai dirinya dengan baik, dengan tepat ya, sudah paham lah soal self love, dia sudah bisa mencintai dirinya dengan benar, dengan jalan yang benar, sudah bukan cuma di bibir aja, oh gue cinta sama diri gue gitu, tapi memang dia sudah mencintai dirinya gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, seperti itu. Pasti tahu apa yang harus dia lakukan, itu akan menuntun dia pada jalan yang lebih baik atau pilihan yang lebih baik. Kalau di sini sih tulisannya, mungkin ini pesan buat orang yang sering mengorbankan dirinya untuk orang lain gitu, dan dia tidak bahagia dengan hidupnya. Nah, cobalah bahagia dulu dengan hidupnya, hidup kalian gitu ya, hidup siapapun itu yang punya hidup lah ya. Coba bahagia dulu ya. Ya itu sih penting. Jadi boleh berkorban dan membahagiakan orang, tapi kan relevan gitu loh. Kita kan juga harus memenuhi diri kita juga gitu. Kita ya itu sih, kalau intinya kalau aku lihat di sini itu pesannya ya. Kalau mau menjalin hubungan dengan orang lain, coba itu dipikirkan juga. Mungkin di sini ada, ini pesan yang aku dapat dengan intuisi aku ya. Mungkin di sini ada orang yang oh ya udah deh, gue mementingkan orang lain aja gitu. Sampai dia mau menikahnya sama siapa, dia mau menjalin hubungannya sama siapa, dia harus harus menjalankan pilihan orang lain walaupun dia nggak bahagia di situ gitu loh. Dan dia terus mengorbankan diri dia, harus menjalani pilihan atau hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang bukan pilihannya gitu. Dia selalu mengorbankan dirinya di situ dalam hidupnya gitu, untuk mendengarkan orang lain di situ. Ada pesan seperti itu juga sih. Mungkin ada situasi orang yang seperti itu ya. Ada situasi seperti itu di sini. Bisa jadi ya, ini general reading juga gitu ya. Pesannya sih yaitu tadi relevan gitu loh. Ya, kalau untuk membahagiakan orang dengan membelikan martabak aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau membahagiakan orang dengan menjalani pilihan orang itu, tetapi kita nggak bahagia, susah juga. Takutnya itu nanti malah buruk ke depannya gitu loh ya. Oke. Semakin orang itu mencintai dirinya, semakin minim lah dia mentoleransi sesuatu yang bertentangan dengan self love lah intinya gitu. Oke. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oh, ini ada juga. Ini soal pilihan. Nah, ya, masalah pilihan. Kayaknya iya deh. Kasusnya di sini spesifiknya kayak gitu. Mereka nggak bisa bersama karena ada kaitannya sama orang lain juga. Merasanya oh ya udahlah, kita mengalah aja gitu. Tapi ternyata mereka juga nggak bahagia gitu ya. Dan pilihan yang ada tetap aja nggak bisa menggantikan apa yang pernah ada di situ dan tetap ada di situ ya. Ini ngomongin soal connection gitu ya. Intinya nggak bisa menggantikan yang lama gitu ya. Jadi hidup itu adalah pilihan dan konsekuensi. Tiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Mengikuti pilihan orang ada konsekuensinya. Mengikuti pilihan sendiri pun ada konsekuensinya gitu ya. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Nah itu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 3 good luck buat kalian. Semoga diberikan jalan yang terbaik, ditunjukkan jalan yang terbaik. Dan semoga segera bersatu dengan jodohnya. Kalau memang ingin menikah, semoga segera menikah. Oke, bye grup 3. Kita ketemu lagi di video lainnya.